Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sehat bersama PKU Delanggu. Dan saya masih bersama dengan Dr. Melo. Dan silahkan untuk yang ingin bertanya di 02718575555. Tema kita adalah kenapa dermatitis atopik atau eksim sering kambuh. Nah, nanti Anda akan bertanya dan Dr. Melo yang akan memberikan jawaban dan solusi bagi Anda. Ketika tadi kita sudah menyaksikan bagaimana penyakit atopik ini ternyata sangat berbahaya dan sangat menyakitkan ya kalau didiamkan pemirsa. Nah sekarang bagaimana cara mengobatinya? Kita langsung tanyakan saja kepada Dr. Melo. Gimana nih dok cara untuk mengobatinya gitu? Jadi kita pisahkan dulu antara satu edukasi, kemudian yang kedua kita memang benar-benar mengobati. Edukasi ini paling penting Mbak. Jadi pasien sering datang, dok gatel kambuh lagi, minta obat sembuh. Tapi kalau kita tidak duduk bersama, bersanding, benar-benar pasien itu tahu persis tadi sakitnya kan tidak pernah bisa sembuh, kambuhan. Sehingga kita selalu sampaikan ke pasien ada faktor pemicu yang harus diperhatikan dalam keseharian. Sehingga pasien akan mengerti, mengenali faktor apa yang menyebabkan, baru kita masuk ke pengobatan. Kalau pengobatan prinsipnya adalah kita memberikan, karena sangat gatal, kita butuh anti gatal, kemudian kita butuh anti radang, karena penyakit ini didasarkan mekanisme terjadinya adalah peradangan kulit. Kemudian yang terakhir adalah edukasi bagaimana mencegah atau mempertahankan, menjaga kelembapan kulit. Ya, setelah pasien mengerti, maka kita akan satu paham, pasien akan andai kambuh itu waktunya panjang, sehingga tidak sering kambuh-kambuhan. Nah tadi ketika kita sudah tahu untuk cara mengobatinya, apakah obat yang dikonsumsi oleh pasien ini diminum untuk jangka panjang dok? Karena atau harus ada persediaan ya, mengingat ini kambuh-kambuhan gitu. Ya. Jadi kalau sebatas anti gatal yang diminum, memang kita adalah diberikan kalau perlu. Jadi selagi gatalnya itu mengganggu aktivitas, aktivitas tidur, aktivitas bekerja, maka kita memang berikan pasien untuk mengurangi rasa gatal itu dan diminum kalau perlu. Jadi tidak sifatnya terus-menerus atau obat rutin itu tidak. Tapi biasanya pasien pasti punya sebagai persediaan, karena kadang munculnya tadi sewaktu-waktu. Begitu faktor pencetus ada, dia bisa kambuh kapanpun. Kemudian kalau obat yang diberikan itu harus di bawah pengawasan dokter. Ya, yang sifatnya anti radang itu dua. Jadi ada yang diminum, ada yang cukup dioles. Nah ini kalau untuk mengatasi gatal-gatalnya tadi kan sudah ada obatnya yang diminum ya dok ya. Untuk yang obat oles ini yang untuk mengatasi radangnya tadi itu, apakah itu karena obatnya oles ya? Apakah tidak akan justru menambah ini alergi ya? Iya. Jadi betul. Memang beberapa obat yang kita salah menggunakan itu malah sifatnya auto alergen Mbak. Jadi auto itu kita memakai maunya berharap alerginya itu menurun, tapi justru meningkatkan sensasi gatal yang secara otomatis. Kita sedikit oles atau misalnya kita kena gigitan nyamuk atau serangga, ya kenanya di satu tempat tapi rasa gatal itu keseluruhan, ya kan kita pernah merasakan itu. Nah kadang pemakaian obat, baik obat oles itu kadang bisa terjadi, makanya kita harus benar-benar memilih apakah obat tadi ada komponen atau komposisi yang sifatnya iritasi. Kalau memang ada kita hindari. Sehingga disitulah kita bilang bahwa di bawah pengawasan dokter obatnya yang sebaiknya dipakai apa. Jadi mungkin obat belum habis pun bisa saja dokter mengganti dengan resep yang lain gitu ya dok? Ya disesuaikan tadi ya, karena ada variasi klinis yang terjadi mulai dari ringan sampai yang berat. Jadi kalau misalnya pasien dengan keluhan seperti ini dia beli obat yang dijual bebas di apotek atau di toko obat itu justru bisa memperparah ini ya kondisi. Satu bisa memperparah, kemudian yang kedua ini yang sifat kita takutkan yaitu ketergantungan. Karena kita tahu penyakit kulit ini kejadiannya adalah secara peradangan kulit. Kalau kita kasih anti radang terus-menerus maka akan terjadi rebound fenomena atau ketergantungan kulit. Sehingga banyak efek samping yang justru malah terjadi. Misalnya apa dok? Efek samping misalnya kulit menjadi lebih kering, kemudian berwarna bercak putih, sehingga pada daerah yang dioles terus-menerus itu akan terjadi hipopigmentasi. Bisa akan terjadi teleangiektasi, yaitu pelebaran pembuluh darah, karena dia akan mengakibatkan penipisan pembuluh darah sehingga pembuluh darah di bawah kulit semakin nyata dan melebar. Kemudian tak kalah lagi bagian yang dioles itu malah tumbuh rambut.
Oh. Iya, jadi hipertrikosis. Iya, oke ya. Pemirsa silakan kami mengundang Anda di 0271 857 555. Anda bisa bertanya kepada Dr. Melo tentang keluhan penyakit eksim ini ya. Dan mungkin juga Anda bisa mendapatkan informasi yang benar karena mungkin kemarin-kemarin Anda mengambil langkah yang keliru dalam mengatasi penyakit Anda. Silakan 857 555 untuk Anda yang berada di luar kota Solo bisa menambahkan kode area 0271 857 555. Keluhan ini kan berkaitan dengan kelembapan udara. Ya. Berarti bisa dikatakan ketika saat ini Dok kita merasakan cuaca yang sangat panas ya, itu ya, bisa dimungkinkan gampang sekali kambuh seperti itu ya. Ya. Nah, penggunaan pelembab yang seperti apa ini yang dianjurkan supaya ini bisa lembab gitu? Apakah sama dengan mereka yang tidak mempunyai keluhan eksim? Ya. Jadi pelembab ini memang beda, Mbak. Jadi kalau kita hanya sifatnya biar kulit lembab, itu lembab yang terjadi adalah di permukaan kulit. Kalau ini adalah kelembapan yang benar-benar dia mengisi komponen kekurangan sawar kulit tadi yang isinya harus mengandung 3 hal. 3 hal? Ya, apa itu, dia humektan, jadi dia menambah lemak, lapisan lemak di dalam kulit. Kemudian dia sifatnya oklusif, membuat tambah lingkup kelembapannya meningkat. Dan sifatnya emolien, mengandung minyak. Sehingga di situ diharapkan kelembapan yang terjadi itu optimal. Di mana pelembab yang kita biasa beli di pasaran, dia tidak cukup mengandung 3 tadi. Mungkin hanya 1 atau mungkin hanya kandungan air saja, sehingga yang didapat hanya kelembapan di permukaan. Ya. Apakah itu berarti ketika musim Kemarau, hujan musim gitu, hujan, nanti keluhan ini akan prosentasenya akan menurun atau berkurang gitu, Dok? Kalau iklim cuaca sangat mempengaruhi memang, di mana iklim yang panas seperti ini lebih sering kambuh dibanding musim dingin. Karena kita tahu kalau dingin kelembapan kita lebih terjaga dibanding pada musim panas. Namun adanya kepentingan kelembapan tadi, kita juga harus tahu cara pakai. Kadang cara pakai itu kita asal pakai. Nah itu juga mempengaruhi. Nanti akan ada tips-tips yang kita akan sampaikan. Ya. Kalau di Rumah Sakit PKU Delanggu sendiri, apakah penanganan seperti ini sudah sering dilakukan, Dok? Termasuk juga apakah di sana juga ada pelembab tadi ya, yang khusus untuk keluhan-keluhan eksim ini? Ya. Jadi pasien di PKU, pasien yang kambuhan datang itu sudah tidak marah, sudah tidak dok ini kambuh, tapi dia sudah menyadari. Karena kita yang utama tadi ngobati adalah edukasi. Dok, kambuh lagi nih, Dok. Sudah lain jadi ya. Sudah lain. Ya. Saya potong dulu, sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat malam. Iya, selamat malam dengan Mbak atau Ibu Vera ini? Mbak Vera. Oh, Mbak Vera. Iya, silakan Mbak Vera, di mana? Saya tuh ekstrim, saya tuh juga tapi terus kalau kamu itu kulit itu kita di kaki itu cara mengatasinya gimana ya, Dok? Pada kaki ekstrim saya. Di kaki? Pecah-pecah kakinya? Kalau sana kaki di telapak itu di kaki. Di telapaknya ya, Mbak ya? Di jari-jari juga di telapak. Oh, di jari-jari yang di telapak. Kering, pecah-pecah seperti itu? Iya. Ya, dan sering kambuh ketika musim kemarau seperti ini? Iya. Ada rasa gatalnya juga? Iya, betul. Dokter ada pertanyaan dulu, Dok? Atau sudah cukup? Iya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Vera, bisa ditutup dulu ya. Ini jelas pasti nih ya, Dok? Iya, betul. Keluhan yang saat ini di musim cuaca panas ya. Memang kekeringan kulit yang membuat persediaan kandungan air kelembapan itu menjadi berkurang, di mana kita tahu kaki itu kita langsung kontak bersentuhan. Kita kan jarang di dalam rumah pakai alas kaki. Betul. Padahal lantai kita pasti kita pembersih lantai. Maka kita tidak menyadari bahwa ada bahan iritan yang akan masuk. Sehingga edukasi kita adalah ya mau tidak mau kita pakai alas kaki sehingga mengurangi kontak. Kemudian kita menghindari sabun yang sifatnya deterjen. Sehingga kalau kita cuci baju, cuci piring yang kita masih duduk di bawah, kita juga harus gimana caranya tidak bersentuhan secara langsung. Kakinya tadi ya, Dok? Ya. Kemudian kita untuk perawatannya memang kita tidak bisa langsung oles karena kulit yang kering, apalagi telapak tangan dan kaki itu kan tebal, Mbak. Yeah. Sehingga kita harus perlakukan dulu, kita buat kondisi maserasi. Maserasi itu kalau istilah bahasa Jawa itu dibuat medok ya. Oh, ya, jadi dulu. kulit direndam, kaki direndam di dalam air panas, dikasih sedikit sabun, kemudian sabun apa itu, Dok?
sabun cuci, sabun mandi, sabun mandi merek apapun silahkan. Kemudian kita campur sedikit garam, karena garam kita tahu sifatnya dia maserasi kulit. Ya, sehingga nanti kulit itu kita persiapkan dia dalam kondisi matang ya, ibaratnya medok dari matang. Kemudian kita basuh, bersihkan, bilas sabun sama garam itu pastikan bersih. Kondisi kulit yang sudah siap menerima pelembab baru kita pakaikan. Biasanya itu perendamannya sampai berapa lama, Dok? 5-10 menit. Biasanya kita mencapai waktu nyantai itu di malam hari. Jadi kalau pagi, sore kita tepat setelah mandi, kondisikan kulit masih basah, kita cukup tepuk dengan handuk, jangan digosok. Tepuk, kemudian kita pakai pelembab yang kita sarankan. Khusus malam kita perlakukan khusus. Iya. Kalau memang kondisinya kekeringan yang tebal, kita memang perlukan misalnya harus kurangin kekeringannya, kita bisa dengan sedikit gunting. Jangan sampai kita menjadi iritasi yang berlebihan karena kita secara tidak sengaja mengelupas. Dikelupas. Iya. Seperti itu. Tapi kalau untuk tadi olesannya tadi itu apa, Dok? Iya, jadi olesannya bisa dua macam, Mbak. Karena ini kan kondisi yang berat, kita katakan berat, maka pemberian pertama langkah kita obatin dulu. Jadi mungkin kita bisa bantu dengan obat dalam bentuk racikan atau yang obat diminum gitu ya? Yang dioles. Oh, dioles iya, juga? Dioles, tapi perih dia nanti, Dok? Sifatnya tadi ada anti radangnya, ada anti gatalnya yang dioles. Kemudian sudah mulai menyembuh, kondisi yang tercapai, baru kita masuk ke penggunaan pelembab yang benar. Ya, sehingga kita tidak hanya cuma kasih pelembab, karena dari yang disampaikan Mbak Vera ini kondisinya sepertinya sudah berat, parah ya, termasuk sampai di jari-jarinya. Iya. Dan itu ada semua di PKU Delanggu, Dok? Ada, kita sudah siap ini, Mbak. Berarti bisa datang ke sana ya, Mbak Vera? Silahkan kami tunggu. Iya, Mbak Vera, jadi seperti itu ya penjelasan dari Dokter Melo. Anda bisa langsung datang ke PKU Delanggu untuk mendapatkan penanganan, kemudian juga edukasi, penjelasan sejelas-jelasnya. Nanti juga akan dilihat seperti apa keluhan yang terjadi pada kaki Anda, dan nanti obatnya itu komplit, ada olesannya juga, dan nanti akan diberi langkah-langkah untuk penanganannya. Baik, pemirsa, kami tunggu lagi 0271 857 555, dan kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.